Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Nama saya Pendeta Cornelius Ritial. Pada hari ini kita sekali lagi akan belajar dari firman Tuhan dan saya harap kita semua diberkati Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin share apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu saya tahu ini, ada banyak sekali orang-orang yang mengaku Kristen. Saya sering kemana-mana dalam pelayanan, mereka mengaku Kristen, tetapi mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang keselamatan. Hanya tahunya mereka Kristen. Mereka tidak banyak mengerti tentang keselamatan. Ada juga yang tahu tentang keselamatan, tetapi mereka merasa tidak yakin akan keselamatan mereka. Saya kalau tanya, apa Anda yakin Anda akan masuk surga? Oh, kurang tahu gitu. Ada juga yang bilang terserah Tuhan dan sebagainya. Dan ada juga yang percaya tentang keselamatan, tapi mereka percaya bahwa keselamatan itu tidak kekal. Artinya mereka percaya bahwa mereka akan kehilangan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sebentar kami pelajari firman-Mu. Berkati firman-Mu yang hidup ini, juga penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang akan hamba sampaikan pada hari ini, semua itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sucikan kami, hati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan? Amin. Amin. Nah, saudaraku, saya ada note. Sebelum kita masuk ke dalam judul, kita akan lihat note-nya seperti ini. Kita baca bersama-sama. Apakah Alkitab sungguh-sungguh mengajarkan bahwa pada satu kelak kita bisa kehilangan keselamatan kita? Walaupun kita sudah menjadi seorang Kristen yang sudah lahir baru. Saudara tahu artinya lahir baru ya, di Yohanes pasal 3. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan kalau kita bisa kehilangan itu keselamatan kita. Ada juga yang mengatakan tidak bisa. Jadi di mana nih? Ada yang bilang bisa kehilangan, ada yang bilang tidak bisa. Jadi di tengah-tengah ini. Dan itu sangat membingungkan orang. Tetapi Alkitab berkata Allah adalah apa? Benar dan semua, katakan semua manusia apa? Pembohong. Anda bisa baca di Roma 3 pasal 3 ayat 4. Amin. Mari kita lihat judul. Judulnya yaitu keselamatan hidup yang kekal. Keselamatan hidup yang kekal. Salvation or eternal life. Salvation, eternal life. Jadi kita akan membicarakan tentang keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita poin nomor 1, kita akan lihat yaitu kata berlawanan, contradiction. Berlawanan atau contradiction. Coba kita lihat note, sini saya taruh note-nya seperti ini. Mari kita baca. Di dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar apakah Tuhan Yesus dan Rasul Paulus berlawan atau kontradik dengan kata-kata mereka sendiri. Artinya, apakah pengajaran mereka yang ini kontradik dengan yang satu? Kita akan belajar. Kalau memang benar kontradik, itu berarti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus bersilat kata atau berdusta. Kalau dia katakan ini begini dan yang lain begitu, berarti mereka bersilat kata dan berdusta. Coba kita lihat poin nomor 1A. Di sini kita bagi 2, yaitu Tuhan Yesus kontradik. Tanda tanya. Apakah Tuhan Yesus kontradik? Lord Jesus contradicts. Kita akan pelajari hari ini. Mari kita masuk ke Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 8. 5 dan 8. Ayat 5 katakan, ini Tuhan Yesus berbicara, akulah, itu Tuhan Yesus, pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, saudara ingat,
ranting-rantingnya ini secara simbol. Saudara, ranting-rantingnya bukan berarti benar kita ini adalah ranting, bukan, hanya secara simbol. Barang siapa tinggal di dalam aku, itu dalam Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, di dalam aku, kamu bisa bertumbuh dan berbuah. Di luar aku, sama sekali di luar aku, kamu tidak akan menghasilkan buah. Sama sekali tidak bisa. Coba kita lihat ayat 8-nya. Ayat 8-nya mengatakan, dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridnya. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus berbicara soal Bapa dipermuliakan jikalau kita berbuah banyak. Saudara, perhatikan baik-baik, kita akan pelajari. Coba sekarang kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 6-nya. Nah, ini menjadi contradiction dari beberapa orang mengatakan bahwa ini tentang keselamatan. Oke? Kita akan pelajari. Barang siapa, ini Tuhan Yesus yang berbicara, barang siapa tidak, katakan tidak tinggal di dalam aku itu Yesus, ia dibuang keluar seperti atau seumpama ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Stop, saya akan jelaskan sedikit. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, stop. Di situ stop. Oke, ia dibuang keluar seperti apa? Sebab apa? Ranting-ranting, dan ranting ini menjadi kering. Jadi kalau saudara dan saya tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, kita seolah-olah, boleh saya katakan itu, seolah-olah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Seolah-olah kita ini seperti apa? Ranting-ranting yang kering. Jadi bukan kita ini benar ranting-ranting kering, tapi seolah-olah dikatakan seperti, seumpama ranting yang kering dan menjadi kering. Kita seperti ranting yang menjadi kering. Got Saudara ngerti? Kemudian ranting-ranting ini kumpul orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya, kalau saudara dan saya tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, kita menjadi kayu api. Boleh saya katakan gitu? Ya. Seperti kayu api dibuang dan sebagai orang dibakar. Tapi artinya bukan menjadi yang benar kita kayu api. Artinya kita tidak ada gunanya. Jelas? Artinya kita tidak bisa menghasilkan buah. Seperti contoh Tuhan Yesus berkata juga, saudara bisa lihat tentang di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kalau kamu garam tidak berfungsi lagi, kamu menjadi garam yang tidak berguna. Seperti itu. Nah, ini dikatakan seperti itu. Kita jadi seumpama ranting yang tidak berguna. Tidak menghasilkan buah. Karena Tuhan Yesus tadi katakan, dengan ini Bapakku dimuliakan kalau kamu berbuah banyak. Amin. Coba kita lihat note. Saya taruh note di sini. Dan note-nya berkata seperti ini. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa inilah seorang Kristen yang walaupun sudah mengalami lahir baru, born again, tetapi ia akan atau bisa kehilangan keselamatannya. Tadi Yohanes 15 ayat 6. Tidak ada kata-kata keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena apa? Saya taruh nomor 2, Yohanes 15, kalau saudara pelajari, ayat 1-8, Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur yang benar, pokok anggur yang benar. Dan dia sama sekali tidak membicarakan tentang keselamatan. Tetapi tentang berbuah banyak supaya Bapa di sorga dimuliakan. Mengerti? Jelas? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, saya mencoba mengajarkan supaya Anda mengerti, saya mengerti. Karena kita hati-hati dalam menjalankan firman Tuhan ini. Perkataan Tuhan Yesus jangan dibolak-balik. Makanya saya katakan tadi, apakah Tuhan Yesus kontradik perkataannya sendiri? Nanti kita akan lihat. Jadi saudara pelajari, ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berbuah banyak. Bukan soal kita masuk surga atau tidak masuk surga. Tidak ada kata-kata surga. Ya, di sini Yohanes 15 ayat 1-8. Coba kita lihat continue. Nomor 3-nya, note-nya begini. Note nomor 3 kita baca Yohanes 15 ayat 6. Dikatakan seperti ranting dan menjadi kering dan seterusnya. Ini adalah seumpama. Saya sudah jelaskan tadi. Karena manusia
tidak dikumpulkan orang untuk dicampakkan ke dalam api neraka lalu dibakar, tetapi Tuhan Yesus dan malaikat-malaikatnya pada waktu kedatangannya nanti. Saudara bisa baca di rumah Matius 25 ayat 31 sampai 32. Jadi saya katakan lagi, Yohanes 15 ayat 6 itu dikatakan lalu dikumpulkan orang dan masukkan ke api. Saudaraku, orang tidak bisa mengumpulkan orang untuk dibuang ke neraka. Kalau saudara mengerti itu artinya neraka atau kita kehilangan keselamatan. Jadi dari situ saudara mengerti bahwa kalau saudara menjelaskan itu tentang keselamatan berarti tidak tepat, betul? Di situ sama sekali tidak tepat. Di situ orang tidak bisa buang orang. Saudara baca ayat pasal 15:6, orang mengumpulkan kayu kering itu. Nomor 4, jadi sekali lagi Yohanes 15 ayat 6, Tuhan Yesus tidak membicarakan tentang keselamatan. Apalagi tentang apa? Kehilangan keselamatan. Dan kenapa ada hamba Tuhan mengajarkan ini tentang kita bisa kehilangan keselamatan? Yohanes 15 ayat 6. Tidak bisa, saudaraku. Karena sama sekali tidak diajarkan Tuhan Yesus seperti itu. Coba kita lihat perbandingan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita lihat perbandingannya next. Kita baca ini. Selanjutnya yaitu Tuhan Yesus berkata dari Yohanes 10 ayat 27 ayat 30. Nah, saudara perhatikan apa yang Tuhan Yesus berbicara, apakah dia kontradik berlawanan dengan tadi Yohanes 15 ayat 6. Saudara pelajari ini. Ini Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku, artinya apa? Kristen asli. Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang sudah lahir baru. Mereka apa? Mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Artinya Tuhan tahu siapa domba-dombaku, siapa serigala, siapa juga kambing. Nanti akan dipisahkan. Tuhan Yesus tahu, makanya dikatakan dia mengenal. Dan mereka apa? Mengikut aku. Saya mau tanya, Anda ikut Tuhan Yesus tidak? Bagi orang Kristen. Kalau ikut Tuhan Yesus sampai di mana? Apa Anda hanya ke gereja saja dan pulang lagi? Itu mah semua orang bisa. Orang bukan Kristen bisa masuk gereja. Bisa mereka nyampur, pacaran apa bagaimana. Mereka bukan orang Kristen, pacar saya ikut aja. Bisa. Apakah mereka jadi Kristen? Tidak. Gereja tidak membuat orang menjadi Kristen. Saudara harus lahir baru. Kita baca ayat 28. Tuhan Yesus katakan, dan aku, yaitu Yesus, memberikan apa? Hidup yang kekal. Memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Tadi. Domba-domba atau Kristen yang lahir baru. Tuhan Yesus bilang, mereka ikut saya dan aku memberikan hidup yang kekal. Berbeda tidak dengan Yohanes 15:6. Kalau saudara katakan Yohanes 15 tentang keselamatan, kok di sini Tuhan Yesus bilang aku berikan mereka hidup yang kekal. Kalau saudara mengajarkan bahwa Yohanes 15:6 akan kehilangan keselamatan, bagaimana Tuhan Yesus kasih hidup kekal kok bisa hilang? Kita baca terus ya. Dan dikatakan di sini dan mereka apa? Domba-domba. Pasti diberikan kepada domba-domba itu Kristen lahir baru dan mereka apa? Pasti. Katakan pasti. Katakan pasti. Pasti artinya pasti. Kalau orang Maluku, so pasti. Saya nggak ada lain, tidak ada lain. Pasti ya pasti. Tidak akan binasa. Kita belajar di Yohanes 3, kalau kita percaya kita tidak akan binasa, yaitu hilang persekutuan dan tidak bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Kita terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya, itu binasa sampai selama-lamanya. Kita pasti apa? Tidak akan binasa. Amin? Sampai kekal selamanya. Dan, dengar ini, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini adalah jaminan keselamatan. Jadi kalau saudara dan saya sudah dikatakan kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kamu lahir baru dan sebagainya, ikut aku, itu pasti, saudaraku. Pasti. Dan sampai selama-lamanya berarti tidak ada batas waktu, saudara. Sampai selama-lamanya tidak berarti hanya 1 minggu, 1 bulan. Jadi kenapa kita katakan ada waktunya kita kehilangan keselamatan itu?
Sedangkan di sini Tuhan Yesus katakan pasti sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tidak ada batas waktu. Mau sampai setahun, 2 tahun, lebih sampai kekal selamanya. Ada haleluya? Haleluya. Coba kita baca ayat 29-nya, dikatakan begini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, itu Bapa di surga, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Haleluya. Ini keselamatan juga dijamin oleh Bapa di sorga, saudaraku. Bagaimana bisa lepas, bagaimana bisa hilang? Saudara selamat dijamin oleh Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayat 30, kenapa dikatakan aku yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Aku dan Bapa, Yesus dan Bapa itu menjadi satu, dan saudara dijepit seperti sandwich. Saudara dan saya, keselamatan kita dijepit di tangan aku dan Bapa. Notice di ayat ini dengan gamblang Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal. Apakah dia kontradik pendapat orang ya? Saya katakan, apakah dia kontradik pendapat orang tentang kehilangan keselamatan di Yohanes 15 ayat 6? Yang mana Tuhan Yesus tidak berbicara soal keselamatan. Ngerti? Nah, coba kita sekarang pelajari Rasul Paulus. Rasul Paulus begini. Apakah dia kontradik? Rasul Paulus kontradik? Apostle Paul contradicts himself? Ya, apakah benar dia kata-katanya berlawanan? Satu di sini lain, di situ lain. Coba kita lihat Filipi pasal 2, kalau tidak salah, ayat 12, ya, oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa apa? Taat. Katakan, Paulus bilang, kamu ini taat. Kamu senantiasa taat. Karena kamu senantiasa taat, ngerti ya? Karena kamu senantiasa taat, berarti kita nggak usah suruh mereka taat lagi. Karena kamu sudah senantiasa taat, ngerti bahasanya? Karena ketaatan kamu itu, tetaplah kerjakan. Nah, saya taruh tanda kurung, kerjakan bukan berarti bekerja untuk. Kerjakan bukan bekerja untuk apa? Keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu, bukan bekerja untuk keselamatanmu. Kita nggak perlu bekerja, kan pemberian tadi Tuhan Yesus kasih. Ingat, Tuhan Yesus memberi dombanya apa? Hidup yang kekal. Dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, menerjemahkan ayat ini jangan sembarangan. Jangan bikin doktrin karena satu ayat ini. Karena saya sudah baca seluruh pasal, seluruh chapter ini, tidak ada kata-kata tentang saudara akan kehilangan keselamatan. Tidak ada. Saya cari, tidak ada. Makanya saya berani berkata seperti ini. Coba kita lihat note, saya taruh note seperti ini. Baca saudara bersama-sama. Sudah jelas sekali, kalau di dalam Filipi 2 ayat 12 yang baru kita baca, tidak ada kata-kata apa? Kehilangan keselamatan. Dan kalau ada, itu adalah apa? Fabrikasi. Ditambahkan atau dibuat-buat saja. Sekali lagi saya jelaskan. Kalau dalam Filipi 2:12 ada kata-kata kehilangan keselamatan, berarti kita fabrikasi. Kita ngarang-ngarang gitu. Kita mengatakan Paulus salah gitu. Apakah dia kontradik Paulus? Oke. 2, takut dan gentar atau tidak takut dan gentar sama sekali tidak ada hubungannya dengan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Karena apa? Keselamatan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Saudara ngerti? Jadi ada orang berkata mereka akan kehilangan keselamatan karena mereka tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ditekankan takut dan gentar. Makanya saya katakan takut dan gentar tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita diselamatkan oleh apa? Darah Yesus. Bukan takut dan gentar. Oh, saya takut dan gentar, saya ke gereja. Oh, saya takut dan gentar. Tidak, kita tidak diselamatkan bukan karena itu. Amin.
Amin. Jadi kita diselamatkan karena Tuhan Yesus. Dengan iman pada Tuhan Yesus. Karena iman, kamu kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Coba Paulus katakan ini, kita perbandingannya sekarang. Next, perbandingannya seperti ini. Nah, Paulus menulis 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ikuti pelan-pelan, saya baca cepat ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar atau fondasi lain daripada dasar fondasi yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, ini berbicara kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya telah diletakkan fondasi. Langsung Paulus mengajarkan, kamu sudah fondasinya Tuhan Yesus itulah. Tuhan Yesus Kristus adalah dasar atau fondasi. Mengerti? Sekarang kita baca ayat 12. Dikatakan seperti ini. Entahlah orang membangun yaitu hidup rohani di atas dasar, itu fondasinya siapa tadi? Tuhan Yesus. Di atas dasar tadi dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Itu terserah dari Anda dan saya membangun hidup rohani kita dari fondasi yaitu Tuhan Yesus. Sebab ayat 13 kita baca di sini dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan, hari pengujian akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Saya jelaskan. Di Paulus katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan diuji. Bukan orangnya. Ngerti? Bukan orangnya melalui api, tapi pekerjaannya. Saudara ngerti berbeda? Paulus tidak katakan orang-orang ini akan masuk di api. Bukan. Pekerjaannya yang dia lakukan. Nah, api di sini juga bukan api neraka, saudara, berbeda. Paulus sama sekali tidak bicara tentang neraka. Juga ayat 14 dikatakan seperti ini. Saya jelaskan baik-baik supaya saudara mengerti. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, pekerjaannya ini tahan uji, ia akan apa? Mendapat upah. Amin. Saudara mau dapat upah? Ya. Nah, dan upahnya bukan keselamatan, bukan. Karena mereka, nanti saudara akan mengerti, karena mereka sudah ada fondasi, Tuhan Yesus. Oke? Jadi bukan, mereka kalau kamu bekerja, kamu bangun dari ini, nanti kamu bisa selamat. Tidak, saudara. Mereka sudah ada fondasi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ngerti? Saudara belajar, haleluya, tepuk tangan dong. Saudara ajarkan ini yang baik ya. Nah, upahnya bukan selamat. Contoh Matius 5 ayat 11-12 baca sendiri ya, itu kata kamu akan mendapat upah besar di surga ya. Nah, kita continue ayat 15 sekarang next. Jika pekerjaannya terbakar. Apa yang terbakar? Pekerjaannya. Bukan orangnya. Pekerjaannya. Karena orangnya sudah mendapat fondasi Tuhan Yesus. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita apa? Kerugian. Yaitu apa? Tidak mendapat upah. Tetapi ia sendiri, bahasa yang keras, tetapi ia akan diselamatkan. Tetapi seperti artinya apa? Seumpama, seolah-olah dari dalam api. Bukan api, katakan seperti orang yang gosong gitu, kalau dari api ditarik gitu, selamatkan. Saudara ngerti? Jadi hati-hati kalau kita menjalankan firman Tuhan, jangan saudara ambil satu ayat, comot kiri kanan, terus bikin doktrin, saya katakan tadi. Nah, saya taruh note seperti ini, note-nya. Kita baca note-nya, dikatakan ini, tidak ada keraguan kalau orang ini telah memilih Kristus sebagai fondasi, benar? Atau juru selamatnya. Dikatakan, dia punya fungsi. Ada orang yang tidak percaya sekali selamat, tetap selamat. Halo? Ada orang yang tidak percaya sekali selamat, tetap selamat. Bahkan hamba Tuhan. Jadi bagaimana dengan ayat ini? Apakah Rasul Paulus salah ngomong? Oh Pak, dia kebakar api, nanti dia masuk neraka, dia hilang selamat. Bagaimana hilang? Walaupun yang rusak dibakar, pekerjaannya habis, yang dia lakukan bangun rumah rohani habis, dia nggak berguna, habis, tetap dia selamat karena dia mempunyai fondasi. Jadi saudara tidak bisa mengajarkan, dia akan hilang keselamatan. Nggak mungkin. Sekali selamat tetap selamat. Kalau Anda punya fondasi, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya, Anda punya Tuhan Yesus Kristus, sudah terima? Amin. Coba kita continue. Ini katakan bagian nomor 3. Jadi
biar bagaimanapun juga, setiap kita harus membuka hati kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Karena orang Kristen bukan rombongan, orang Kristen itu personal. Hubungan relasi personal dengan Tuhan Yesus, oke? Kita masuk, terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita agar Tuhan Yesus, Dia menjadi fondasi keselamatan kita masing-masing. Amin. Harus buka hati terima Tuhan Yesus. Saya lakukan itu. Saya lakukan sekitar bulan November tahun 1972. Saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus. Coba sekali kita baca 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 13 dengan cepat. Nah, ini kesaksian, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup yang apa? Yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Ayat 12 kita dengan cepat. Waktu saya hampir selesai. Barang siapa memiliki anak Yesus, ia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia apa? Tidak memiliki hidup. Simple ya. Karena 13-nya kita baca. Semuanya ini kutulisan kepadamu, Yohanes murid yang dikasih Tuhan, supaya kamu yang percaya kepada siapa? Anak tahu. Katakan tahu. Kamu tahu pasti. Tuhan Yesus bilang pasti, kamu tahu. Bukan kira-kira, oh mungkin tidak, maybe, barangkali. Kamu tahu, bukan kira, pasti bahwa kamu apa? Memiliki hidup kekal. Kamu tahu, harus tahu. Tahunya kapan? Sekarang. Sekarang kamu tahu kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu memiliki hidup kekal. Now. It's now you know. Amin. Poin kedua dengan cepat. Saya ada kira-kira 5 menit lebih. Dimeteraikan. Being sealed. Dimeteraikan. Coba kita baca di sini Efesus 1 ayat 13. Paulus katakan, saya tulis note dulu. Dimeteraikan artinya sebagai tanda sah pemilik. Misalnya surat rumah dimeteraikan oleh notaris, ya, saudara tahu. Demikian juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik Anda. Amin. Materai Roh Kudus. Coba baca Efesus 1 ayat 13. Paulus tulisan seperti ini. Di dalam Dia, di Yesus Kristus, kita ini yang percaya juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, kamu juga ketika kamu percaya, Dia apa? Meteraikan dengan Roh Kudus yang diinjilkan. Halo? Amin. Saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus lawan kita, dipegang oleh Roh Kudus, materi disegel. Kita disegel, gak bisa ada yang ganggu nih. Tadi seperti tadi Bapak sama Tuhan Yesus tangannya disegel bahwa kita adalah milik Allah. Materai. Coba baca Efesus 4 ayat 30, kita baca sini. Dan janganlah kamu mendugakan Roh Kudus, kita baca tadi, Roh Kudus Allah yang telah apa? Memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kita sampai penyelamatan, kita dimeteraikan surga. Terus sudah naik surga mah nggak perlu meterai lagi ya, udah masuk kok. Udah selesai meterai, kita udah masuk surga ya. Nah, jadi saya akan kasih ringkasan, tapi sebelum saya katakan sekali lagi, saudara, saya berdoa supaya kita semua mengerti firman hari ini dan akan memberkati kita. Amin. Kita baca ringkasannya, yaitu judul tadi kita pelajari, keselamatan hidup yang kekal. Salvation, eternal life. Poin nomor 1, kita baca tadi, yaitu berlawanan, kontradik. Apakah pemberitaan maksud saya, apakah pemberitaan Yesus dan Paulus berlawanan? Is the message of Jesus and Paul contradict? Tapi kita sudah belajar. Oke, sekarang poin 1A. Poin 1A tadi kita belajar seperti ini. Tuhan Yesus contradict. Apakah Tuhan Yesus contradict yang melawan perkataan sendiri? Lord Jesus contradict. Apakah Yohanes 15 ayat 6 tentang kehilangan keselamatan? Apa? Tentang kehilangan keselamatan? Tidak sama sekali. Is John 15:6 about losing salvation? Tuhan Yesus tidak mengajarkan tentang keselamatan di situ. Poin 1B bagian B, Rasul Paulus contradict. Apakah Paulus contradict pengajarannya contradict? Kerjakan keselamatanmu tadi dikatakan, work out your own salvation. Coba kita lihat seterusnya. Poin 2, dimeteraikan being blessed.
dimeteraikan dengan Roh Kudus, seal with the Holy Spirit. Saudara dan saya, keselamatan kita disegel oleh Allah Roh Kudus. Roh Kudus kan Allah sendiri menyegel keselamatan kita. Jadi kuat ya. Amin. Jadi saudaraku, sebagai aplikasi dengan cepat saya tulis di sini. Saya berharap dan berdoa agar firman Tuhan hari ini lebih membuka pandangan pikiran dan pengertian Anda terhadap keselamatan hidup kekal Anda di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan keselamatan Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada amin? Amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Aplikasi nomor 2 dikatakan seperti ini. Saya pribadi tidak pernah membaca satu ayat yang mana Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa orang yang telah Dia pilih sebagai dombanya dan diberi keselamatan pada satu saat akan kehilangan keselamatan itu. Saya tidak pernah lihat satu ayat Tuhan Yesus katakan kamu akan kehilangan. Tidak pernah. Amin. 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 Tepuk tangan, saudara-saudara. Kata terakhir, saya senang gambar itu ya. Nah, kata terakhir Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Amin. Amin. Ada amin, saudara. Itu kesempatan. Kita akan berdoa dengan cepat. Waktu saya sudah selesai. Saya akan berdoa ini. Kalau saudara belum terima Tuhan Yesus, ulangi doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengerti akan firman-Mu. Saya mengerti akan firman-Mu. Ampuni saya Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. dari segala dosa-dosa saya. Saya menerima Engkau Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan saya. dan Juru Selamat saya. Rubahlah hidup saya Rubahlah hidup saya menjadi sesuai menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Dalam nama-Mu saya telah berdoa. saya telah berdoa. Amin. 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 Kalau saudara berdoa dengan saya tadi, saudara sudah diselamatkan dengan iman. Ya, saya akan doakan doa berkat. Kiranya kasih Bapa kita di surga dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus dan kekuatannya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Semua katakan Amin. 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 Terima kasih. God bless you. Sampai kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan berkati. God bless you. Amin.